Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaudah Kamila, mahasiswa di Universitas Islam Kiai Musa Kisah, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang telah dibahas di minggu kemarin tentang ulumul hadis. Apa sih itu ulumul hadis? Ulumul hadis itu terdiri dari dua kata, yaitu al-ulum dan al-hadis. Al-ulum itu ilmu-ilmu, sedangkan al-hadis segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dari perbuatan, perkataan, takrir, atau sifat. Dengan demikian, gabungan kata ulum al-hadis mengandung pengertian ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ilmu hadis merupakan kaidah dasar-dasar serta pedoman dalam menerima dan menolak suatu hadis. Ilmu hadis memberikan saham bagi pemilihan hadis dan penjelasannya, membedakan antara hadis yang sahih dan yang dhaif. Peran hadis dalam melengkapi Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Al-Quran dan hadis memiliki peran sentral dalam kehidupan umat muslim sebagai sumber ajaran Islam. Al-Quran itu merupakan kalam Allah yang tak tergantikan, sedangkan hadis memberikan contoh nyata dari Nabi Muhammad SAW. Kedua sumber tersebut memberikan panduan dalam beribadah, beretika, bersosial, dan menjalankan aspek kehidupan lainnya. Al-Quran dan hadis itu juga memiliki peran penting sebagai sumber hukum dan pedoman hidup umat muslim. Karena Al-Quran dianggap sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang memberikan petunjuk dan pedoman hidup umat Islam. Hadis juga disebut sebagai tulang punggung dalam peradaban Islam dan menjadi otoritas kedua setelah Al-Quran dalam agama Islam. Al-Quran dan hadis memiliki peran penting dalam melengkapi Al-Quran dan beberapa aspek pengaruh keduanya, yaitu moralitas, etika, hukum, dan keadilan, dan juga ilmu pengetahuan dan pendidikan, seni dan kebudayaan, dan lain-lain. Pentingnya hadis dalam pendidikan Islam, termasuk dalam mendidik anak-anak, yaitu harus menanamkan akhlak mulia sejak dini. Dalam hadis Nabi banyak mengajarkan nilai-nilai moral seperti jujur, sabar, rendah hati, amanah, dan lain-lain. Karena itu sangatlah penting dalam membentuk karakter anak yang berakhlak mulia. Teladan dari Rasulullah melalui hadis anak-anak dapat meneladani sikap dan perilaku Nabi Muhammad SAW yang penuh kasih sayang. Maka kita kepada anak usia dini, kita harus menyayangi, sabar, dan bijaksana, terutama dalam memperlakukan anak, dan juga mengajarkan nilai sosial dan kemanusiaan. Hadis mengajarkan pentingnya menyayangi yang lebih tua, itu membantu sesama serta menjaga lisan dan sikap. Dalam hadis mengatakan, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Maka dari itu kita harus mengajarkan anak-anak supaya saling menyayangi satu sama lain. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.